Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang plain cake. Apa sih itu plain cake? Cake merupakan adonan yang dibuat dari tepung terigu, gula, telur, lemak, dan bahan pengembang dengan cara dipanggang pada rentang suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Fungsi bahan dalam pembuatan cake yang pertama itu tepung. Fungsinya itu yang pertama membentuk adonan dengan baik. Tepung apabila dipanaskan dengan air akan membentuk gelatinisasi pati. Gelatinisasi pati dan koagulasi protein ini akan membentuk kram atau struktur pada adonan sehingga adonan tersebut menjadi mengembang. Yang kedua, memberi kualitas dan rasa yang enak dari hasil produk dan warna yang lebih bagus. Biasanya dalam pembuatan cake ini tepung yang digunakan itu tepung protein sedang atau yang biasa yang kita kenal tepung segitiga biru. Yang kedua, gula. Fungsi gula ini yang pertama sebagai bahan pemanis adonan, yang kedua memberi warna pada adonan, dan yang ketiga sebagai fermentasi adonan, dan yang keempat sebagai bahan pengawet. Gula yang sering kita gunakan itu antara lain gula kastor, gula palem, dan gula sirup atau yang biasa yang kita kenal madu. Dari ketiga bahan tersebut, yang paling baik digunakan itu gula kastor, karena gula kastor ini tuh mampu membuat adonan itu menjadi larut, sehingga adonan tersebut itu menjadi lebih lembut. Namun, apabila penggunaan gula tersebut terlalu berlebihan, akan membuat cake ini menjadi jatuh dan terlalu empuk sehingga struktur adonan tersebut itu tidak kuat di bagian tengahnya. Yang ketiga, lemak. Fungsi lemak ini yang pertama mengurangi mengkerutnya adonan. Yang kedua, memperbesar volume adonan. Yang ketiga, memberi daya tahan yang lebih bagus. Jenis-jenis lemak yang sering kita gunakan itu antara lain mentega, margarin, shortening, maupun vegetable oil. Vegetable oil ini sering kita gunakan pada jenis cake yaitu chiffon cake. Untuk lebih jelasnya mengenai chiffon cake nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Yang keempat, telur. Fungsi telur ini itu yang pertama memberi warna yang baik pada hasil telur. Yang kedua, memberi rasa dan bentuk yang bagus, dan yang ketiga memberikan volume atau mengembangnya adonan. Telur bersamaan dengan tepung akan membentuk rangka struktur pada cake. Telur yang digunakan itu harus segar, tidak rusak, tidak dingin, tidak pecah, dan tidak berbau. Mengapa penggunaan telurnya ini tidak dingin? Karena apabila telurnya itu dalam kondisi dingin, mengakibatkan telur ini itu sulit naik ke adonan sehingga membuat adonan tersebut tidak mengembang. Oke, selain bahan-bahan yang telah disebutkan itu terdapat bahan tambahan lainnya seperti bahan pengembang, air, garam, susu, baking powder, baking soda, serta bahan pengisi lainnya. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan cake antara lain mixer, bowl, timbangan, gelas ukur, strainer, kuas, loyang,
spatula, oven, maupun cooling rack. Jenis-jenis adonan cake ini ada 3. Yang pertama, sponge cake, butter cake, dan chiffon cake. Pertama, sponge cake. Sponge cake atau yang biasa kita kenal dengan plain cake merupakan adonan cake yang dibuat menggunakan lemak yang dicairkan terlebih dahulu atau melting method sebelum dicampur dalam tepung. Kunci utama dalam sponge cake ini yaitu masuknya udara sebanyak mungkin ke dalam adonan dengan cara mengocok telur dengan gula sampai putih atau kental. Sponge cake ini lebih ringan daripada butter cake karena lebih banyak menggunakan telur dibandingkan tepung dan mentega. Umumnya jenis cake ini dilapisi buttercream agar tidak terasa kering pada saat dimakan karena hasil dari sponge cake ini tuh cake-nya itu kering. Proses pembuatan sponge cake ini yang pertama diawali dengan mengaduk bahan telur, gula, dan emulsifier hingga lembut dan mengembang. Yang kedua, masukkan tepung terigu dan margarin cair secara bertahap sambil diaduk hingga rata. Inilah proses pembuatan dari sponge cake. Selanjutnya, butter cake atau biasa yang kita kenal pound cake merupakan cake yang dibuat menggunakan lemak lebih banyak atau lebih dari setengah berat tepung dan teknik campurannya itu dengan menggunakan metode creaming. Creaming metode ini merupakan mentega atau butter dicampur dengan gula sampai menjadi krim, kemudian dimasukkan ke dalam telur dan tepung. Kalau di Indonesia ini, cake ini itu biasa dikenal dengan istilah bolu. Atau contohnya itu bolu pisang, bolu marmer, atau jenisnya seperti yang sudah saya cantumkan yaitu coklat cake, spice cake, fruit cake, pound cake. Proses pembuatannya itu yang pertama, mentega atau butter yang merupakan bahan utama ini diaduk, dicampur dengan gula sampai menjadi krim. Bila adonan telah tercampur rata, telur dimasukkan sambil dikocok dengan kecepatan tinggi hingga menjadi adonan yang lembut, ringan, dan halus. Yang ketiga, campur tepung ke dalam adonan. Selanjutnya, chiffon cake. Chiffon cake ini merupakan adonan yang dibuat dengan penambahan minyak atau teknik pencampurannya dengan whisking method. Jenisnya itu seperti chiffon pandan, chiffon keju, dan lain-lainnya. Tekstur dari chiffon cake ini itu hampir mirip dengan tekstur sponge cake. Namun, chiffon cake ini itu lebih ringan dan lebih lembut. Jenis lemak yang digunakannya itu seperti yang telah saya sebutkan tadi itu minyak. Antara lain bisa minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun. Diharapkan hasil dari chiffon cake ini tuh memiliki pinggang yang lurus atau kulit pinggirannya itu tipis kering. Maka dari itu, sebelum adonan dituang dalam loyang, hendaknya diberi olesan berupa butter agar pada saat dingin cake dapat keluar dengan sendirinya dan sehingga kulit cake ini tuh tidak mudah robek dan masih mulus. Proses pembuatan chiffon cake. Yang pertama, pengocokan putih telur dan gula hingga kaku. Dan yang kedua, pengadukan kuning telur, gula, tepung terigu, dan lemak. Dan yang terakhir, pencampuran adonan 1 dan 2 sambil diaduk. Teknik pencampuran. Yang pertama, melting. Melting merupakan lemak dilelehkan terlebih dahulu sebelum telur dan gula dikocok hingga mengembang. Yang kedua, creaming. Creaming merupakan gula dan lemak yang dikocok hingga mengembang dan membentuk krim. Whisking. Whisking merupakan telur dan gula dikocok hingga mengembang atau kaku.
Lama pemanggangan cake. Untuk butter cake, suhu pemanggangannya itu 175 derajat Celcius dengan waktu 50-50 menit. Untuk sponge cake, 175 derajat Celcius sampai dengan 185 derajat Celcius dengan waktu pemanggangannya 30-35 menit. Untuk siphon cake, 160 sampai 170 derajat Celcius dengan waktu pemanggangannya 45-55 menit. Perbedaan hasil cake. Untuk butter cake, volumenya itu pendek dan padat. Untuk sponge cake itu besar dan ringan, dan siphon cake lebih besar dan ringan. Untuk rasanya sendiri, butter cake ini lebih enak. Untuk sponge cake ini cukup enak, dan siphon cake ini enak. Untuk aromanya itu, butter cake lebih harum, sponge cake ini cukup harum, dan siphon cake harum. Untuk daya tahannya, butter cake ini lebih lama, sponge cake ini cukup lama, dan siphon cake ini lama saja. Untuk kelembutannya, butter cake ini kurang lembut. Untuk sponge cake cukup lembut, namun kulit dari cake ini itu cepat kering. Untuk siphon cake ini itu lebih lembut. Inilah hasil dari perbedaan dari ketiga jenis cake. Yang pertama pound cake, sponge cake, siphon cake. Kegagalan dalam pembuatan cake. Yang pertama, tidak cocoknya bahan baku. Contohnya itu dalam pembuatan siphon cake yang seharusnya penggunaan minyak malah penggunaan butter atau margarin. Kedua, timbangan bahan yang tidak sesuai. Contohnya terlalu banyak penggunaan baking powder membuat cake ini menjadi beremah-remah, jadi tidak padat. Yang ketiga, proses pembuatannya kurang cermat. Contohnya, adonan cake ini itu belum stabil. Namun pada saat pengocokannya ini sudah dihentikan, sehingga adonan menjadi cepat turun dan mengakibatkan kuenya ini bantet. Yang kedua itu contohnya, mentega cair ini itu belum tercampur rata dengan adonan telur, sehingga masih tertinggal di dasar wadahnya, membuat endapan mentega tersebut itu menjadi keras pada dasar adonan kue. Yang keempat, proses pembakaran yang kurang baik. Contohnya, oven belum panas ketika adonan masuk, membuat adonan tersebut terlanjur turun sebelum sempat mengembang. Contoh yang kedua itu, api terlalu besar, membuat cake bagian luarnya itu sudah hangus duluan, sedangkan bagian tengahnya itu belum matang. Begitu juga dengan api terlalu kecil, membuat adonan itu terlanjur turun sebelum mengembang. Lalu apabila panas ovennya itu juga tidak merata, mengakibatkan cake ini itu miring atau hangus, matangnya itu tidak sesuai, tidak merata. Begitu juga terlalu lama memanggang, akibatnya itu kue menjadi kering dan tidak lembut. Yang kelima itu untuk penanganan cake yang salah setelah pembakaran. Contohnya itu cake habis keluar dari dalam oven, langsung kita paksa untuk dikeluarkan. Menurut ibu, sebaiknya jangan langsung dikeluarkan, tapi tunggu dingin terlebih dahulu. Setelah dingin baru kita letakkan di cooling rack agar suhu dalam cake ini itu cepat suhunya turun. Terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya, mari kita bahas contoh-contoh soal yang telah saya buat. Yang pertama, fungsi tepung terigu dalam pembuatan cake itu apa sih? Yang pertama, pemberi aroma dan rasa. Yang kedua, pembentuk struktur pada cake dan mengikat bahan lainnya. Dan yang ketiga, pengembang. Dan yang keempat, stabilizer. Pasti kalian yang sudah mendengarkan materi dari saya pasti bisa menjawab nomor 1 ini. Apa yuk? Ya, benar sekali. Pembentuk struktur pada cake dan mengikat bahan lainnya. Yang kedua,
Di bawah ini adalah contoh alat yang digunakan dalam pembuatan cake, kecuali yang pertama grinder, yang kedua piping bag, yang ketiga dough divider, yang keempat rubber spatula. Yap, benar sekali, yaitu grinder. Grinder ini itu merupakan alat penggiling, biasanya digunakan dalam pembuatan penggilingan kopi. Yang ketiga, di bawah ini adalah jenis bahan pengembang pada cake, kecuali yang pertama yes atau ragi, yang kedua baking soda, yang ketiga soda kue, dan yang keempat amonium karbonat. Yap, benar sekali, yaitu amonium karbonat. Dan yang terakhir, apabila oven dibuka tutup saat pemanggangan akan menyebabkan A. Suhu oven tidak stabil, B. Adonan jadi gosong, yang C. Adonan mudah basi, dan D. Adonan tidak matang. Benar sekali, A. Suhu oven tidak stabil. Selanjutnya tugas untuk kalian, tugas nomor 1 sampai 5 kalian kerjakan di kertas lembar kalian atau di buku kalian setelah, lalu foto dan kumpulkan di GC yang telah disediakan oleh saya paling lambat pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Dan untuk tugas, jangan lupa kalian kerjakan dan Ibu tunggu sampai pukul 4 sore. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.